wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan stambuk F23120.035. Perkenalkan, nama saya Ricky Yohanes Kalie, stambuk F23120.028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fajar Mutahar, nomor stambuk F23120.025. Perkenalkan, nama saya Elisa Venita Moncai, nomor stambuk F23120.045. Halo, nama saya Putri Kartika Mauriska Manitu, stambuk F23120.005. Perkenalkan, nama saya Gracia WTK, stambuk F23120.011. Oke, di sini dari perwakilan kelompok 4, kami di sini akan menjelaskan materi tentang demokrasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Dewasa ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan, dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan yang menarik. Hampir semua negara jajahan yang merdeka setelah demokrasi II bergeser dari sistem demokrasi menuju non-demokrasi, dari Samuel Huntington. Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinuum di mana semakin banyak prinsip dijalankan maka semakin demokratis negara tersebut. Sebaliknya, semakin banyak prinsip yang ditinggalkan maka semakin tidak demokratis dari negara tersebut. Banyak negara yang mengupayakan sejauh mungkin prinsip-prinsip itu ditegakkan agar dikatakan sebagai negara demokrasi. Di Indonesia sebagai negara yang merdeka setelah Perang Dunia II juga tidak terlepas dari pasang surutnya sistem demokrasi. Kemudian ada konsep dasar demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Lalu apa itu demokrasi? Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak yang mengupas perihal demokrasi. Contoh yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di atas hanyalah salah satu contoh pengertian demokrasi. Berdasar banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang-orang Yunani kuno, tepatnya di negara kota Polis, Athena, pada sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Sistem demokratia Athena akhirnya diambil alih oleh polis lain di Yunani. Demokrasi di Athena ini bertahan sampai dihancurkan oleh Iskandar Agung dari Romawi pada tahun 322 sebelum Masehi. Sejak saat itu, demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi. Selanjutnya, Eropa memasuki abad kegelapan atau bisa disebut Dark Age. Gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa, terutama setelah kemunculan konsep nation state pada abad 17. Berdasarkan sejarah singkat tersebut, kita bisa mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi modern. Lalu apakah demokrasi itu sesungguhnya? Memang tidak dapat pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi. Istilah itu tumbuh sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat semakin tinggi. Kompleksitas kehidupan suatu masyarakat semakin sulit dan tidak sederhana demokrasi didefinisikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu menjelaskan beberapa makna dari demokrasi. Demokrasi dapat kita kategorikan ada 3 makna, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah. Misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Jadi demokrasi adalah satu-satu dari 3 bentuk pemerintahan. Menurutnya demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Ketiganya dapat berubah menjadi bentuk pemerintahan yang buruk, yakni tirani. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. Sampai saat itu, pemaknaan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan masih dianut beberapa ahli. Yang pertama, Sidney Hoek mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada rakyat dewasa. Secara lugas menyatakan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Di sini saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu demokrasi sebagai sistem politik perkembangan berikutnya. Demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas, yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan dewasa ini lebih banyak menganut pendapatnya Niccolo Machiavelli. Ia menyatakan bahwa negara dalam kurung lo Stato dalam hal ini merupakan hal yang pokok dalam kurung genus 72, sedang spesiesnya adalah republik dan monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Jika bentuk pemerintahan adalah republik atau monarki, maka demokrasi berkembang sebagai suatu sistem politik dalam bernegara. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu demokrasi sebagai sikap hidup perkembangan berikutnya. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi sebagai sikap hidup, di dalamnya ada nilai-nilai demokrasi yang dipraktikkan oleh masyarakatnya, yang selanjutnya memunculkan budaya-budaya demokrasi. Muhammad Hatta juga pernah menyatakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya, yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem atau pemerintahan demokrasi. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi telah banyak dinyatakan oleh para ahli. Jika kita mengungkap kembali prinsip demokrasi sebagaimana dinyatakan oleh Soekarno 1981 di atas, menunjukkan pada prinsip demokrasi sebagai suatu sistem politik. Contoh lain misalnya Robert Dahl yang menyatakan terdapat 2 dimensi utama demokrasi, yakni kompetisi yang bebas di antara para kandidat, partisipasi bagi mereka yang telah dewasa memiliki hak politik. Contoh lainnya yaitu Franz Magni Suseno menyatakan bahwa dari berbagai ciri dan prinsip demokrasi yang ditemukan oleh para pakar, ada 5 ciri atau gugus hakikat negara demokrasi, yakni negara hukum, pemerintah berada di bawah kontrol yang nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi.
Kebebasan persamaan. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kekuasaan warganya, sekaligus memberikan tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kekuasaan. Persamaan merupakan suatu sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus diberlakukan sama pula dalam pemerintahan. Kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. Pertama, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintah. Perwujudan konsep lain kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol atau kendali rakyat, maka ada dua kemungkinan buruk. Pertama, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dan kedua, yang lebih buruk, kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Indikator demokrasi. Kerangka kerja penilaian demokratisasi dan telah dirumuskan apa yang diinspirasi konsep yang dikembangkan oleh David Bentham dalam membuat indikator demokrasi. Bentham menerjemahkan kedaulatan rakyat secara lebih spesifik menjadi faktor kontrol populer dan faktor kesetaraan politik. Kontrol populer memanifestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan mempengaruhi kebijakan publik dan para pembuat kebijakan. Perlakuan terhadap masyarakat harus didasari pada keyakinan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat yang setara. Setiap orang memiliki kapasitas yang setara dalam menentukan pilihan. Pilihan tersebut dapat mempengaruhi keputusan kolektif dan semua kepentingan yang mendasari pilihan tersebut harus diperhatikan. Kerangka kerja utama dibagi menjadi tiga komponen utama. Pertama, kerangka hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Termasuk di dalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum. Juga kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh atau menjalankan hak-haknya secara efektif. Komponen pertama ini terdiri dari dua tema, yaitu satu, kewarganegaraan yang setara, dan dua, hak-hak sipil dan politik. Komponen kedua, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Tercakup di dalamnya adalah pemilu yang bebas dan adil yang menyediakan perangkat agar pilihan dan kontrol populer atas pemerintah dapat dilaksanakan. Termasuk juga di dalamnya adalah prosedur-prosedur yang menjamin akuntabilitas pejabat publik. Komponen kedua terdiri dari 6 tema, yaitu 1. Pemilu yang bebas dan adil, 2. Partai politik yang demokratis, 3. Hubungan sipil militer, 4. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, 5. Supremasi hukum, 6. Desentralisasi. Komponen ketiga adalah masyarakat demokratis atau sipil. Cakupan komponen ini meliputi media komunikasi, asosiasi sipil, proses konsultatif, dan forum-forum lainnya yang bebas dan pluralistik.
Kebebasan dan pluralisme tersebut harus menjamin partisipasi populer dalam setiap proses politik dalam rangka mendorong sikap responsif pemerintah terhadap opini publik dan terselenggaranya pelayanan publik yang lebih efektif. Komponen ketiga mencakup dua tema, yaitu satu, media yang independen dan bebas, dua, partisipasi populer. Setiap 10 tema tersebut berisikan seperangkat indikator penilaian yang dikategorikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi legal, institusional, dan kinerja. Dimensi ilegal untuk mengidentifikasi kehadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk tema terkait. Dimensi institusional menggali ada atau tidaknya perangkat institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat hukum. Dimensi kinerja mengelaborasi sejarah mana kinerja elemen-elemen dalam dua dimensi sebelumnya telah berhasil membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan proses demokratisasi. Berdasarkan konteks tema terkait, indikator-indikator dalam setiap dimensi tersebut diharapkan dapat menjadi semacam petunjuk-petunjuk praktis dalam proses penilaian demokratisasi. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, ialah mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Perlu dipahami bahwa demokrasi yang berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan berarti dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pilkada dapat berlangsung dengan bebas, transparan, demokratis, dan paling penting dalam suasana damai. Kebebasan berpendapat dan berserikat jauh lebih baik dibanding masa Orde Baru. Hal paling mendasar adalah dibenahinya beberapa kelemahan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian membuat wajah konstitusi kita tampil berbeda dibanding batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Tidak sedikit masalah yang muncul dalam demokrasi Indonesia. Deretan masalah masih bisa diperpanjang, semua mengakumulasi menjadi kekecewaan. Pertanyaan yang mengusik ialah, benarkah langkah kita dalam proses demokratisasi sekarang ini? Cara terbaik agar tidak terjebak dalam persoalan yang tak kunjung usai ini adalah dengan mempelajari kembali pesan-pesan penting pendiri negara dan konstitusi untuk diproyeksikan menjadi visi membangun kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia dikatakan demokrasi Pancasila, di mana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada 10 pilar demokrasi. Yang pertama ialah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung kecerdasan. Yang kelima, demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Nah, yang ketujuh, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Yang kedelapan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kesembilan, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir ialah demokrasi dengan pengadilan merdeka. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah berdasar pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita pelajari ialah praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi Indonesia berhubungan dengan periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia.
Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 bagian masa, yaitu yang pertama, masa pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959. Masa kedua Republik Indonesia yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Masa ketiga Republik Indonesia yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Masa keempat Republik Indonesia yaitu 1998 sampai dengan sekarang. Menurut Afan Ghaffar, ia membagi alur demokrasi Indonesia yang terdiri atas periode masa revolusi kemerdekaan, periode masa demokrasi parlementer, periode masa demokrasi terpimpin, dan periode pemerintahan Orde Baru demokrasi Pancasila. Pada masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, implementasi demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan pers berfungsi sebagai pendukung revolusi kemerdekaan. Elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Demokrasi parlementer yang terjadi pada 1950 sampai 1959 merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan dalam perwujudannya pada kehidupan politik di Indonesia. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1965 merupakan masa di mana demokrasi dipahami dan dijalankan berdasarkan kebijakan pemimpin besar revolusi, dalam hal ini Presiden Soekarno. Pendapat ini menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi terbagi dalam 3 periode sejalan dengan perkembangan politik Indonesia, yakni periode 1945 sampai 1959 adalah demokrasi liberal, periode 1959 sampai 1966 adalah demokrasi terpimpin, dan ketiga, periode 1966 sampai sekarang adalah demokrasi Pancasila. Ada beberapa hasil penelitian tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga nasional maupun regional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan mengukur seberapa jauh variabel atau indikator yang pada dasarnya merupakan prinsip demokrasi itu dijalankan di Indonesia. Sudah barang tentu, prinsip yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai dasar Pancasila sebagai parameter demokratisasi di Indonesia. Hal-hal yang perlu kita pelajari ialah ada 2, yaitu yang pertama, ide demokrasi pendiri negara. Apakah ide atau gagasan demokrasi ada pada benak para pendiri negara saat membicarakan dasar-dasar bernegara di sidang BPUPKI pada tahun 1945? Para pendiri negara atau The Founding Fathers umumnya menyetujui bahwa negara Indonesia yang akan didirikan hendaknya negara demokrasi. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para pendiri negara bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan dan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi, cita-cita atau ide demokrasi itu ada pada para The Founding Fathers bangsa. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi telah berurut akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembuk desa. Itulah yang disebut dengan demokrasi asli. Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.
Namun demikian, demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Kelima unsur demokrasi desa tersebut perlu dikembangkan dan diperbarui menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Muhammad Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik. Hanya saja, demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial, sesuatu yang tidak terdapat dalam masyarakat Barat. Saat ini, ide demokrasi tersebut terungkap dalam sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan pada pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan demokrasi. Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan maupun sistem politik, melainkan demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah atau penyelenggara negara, maupun yang tidak sedang memerintah, yaitu warga negara biasa. Demokrasi paling tidak mencakup 2 hal, yaitu struktur dan kultur. Sekiranya bisa diibaratkan sebagai rumah. Nah, rumah demokrasi membutuhkan 2 hal, yaitu struktur demokrasi dan kultur demokrasi. Di dalam alam demokrasi, harus ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi hanya akan tumbuh kuat jika didukung oleh warga-warga yang demokratis, yakni warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Menumbuh kembangkan budaya demokrasi dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi juga pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi, supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara itu sendiri. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi nilai, konsep, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan demokrasi juga bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi juga pada dasarnya membangun kultur demokrasi yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi fondasi bagi negara meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri. Demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara. Yang kedua, demokrasi adalah sebuah learning proses yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Lebih lanjut, bisa dikatakan bahwa pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka. Pendidikan demokrasi secara luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, maupun non-formal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuh kembangkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sedangkan secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik 108 dalam bentuk intra dan ekstrakurikuler. Sedangkan secara non-formalnya, pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain sebagainya.
Penting untuk memberi perhatian mengenai pendidikan demokrasi formal, yakni di sekolah atau lembaga pendidikan lain, termasuk pendidikan tinggi. Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal, yaitu penataan dan isi materi. Yang kedua, penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler, apakah secara eksplisit dimuat dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah, ataukah disiapkan ke dalam mata pelajaran umum. Sekarang ini, mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan memuat misi sebagai pendidikan demokrasi. Nah, isi materi kali ini berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak bagi pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka materinya perlu ditekankan pada 4 hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal sampai sekarang menjadi konsep global sekarang ini. Jadi, materi tentang demokrasi Indonesia mempelajarkan anak tentang kelebihan, kekurangan, serta bentuk-bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi, serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa yang akan datang. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami paparkan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.